Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum farmakologi analisis efek obat hipoglikemia oral pada hewan uji. Hipoglikemia merupakan suatu kegagalan dalam mencapai batas normal kadar glukosa darah. Menurut M.C. Naughton, hipoglikemia merupakan salah satu komplikasi akut yang dialami oleh penderita diabetes mellitus, yaitu kadar glukosa darah kurang dari 60 mg/dl. Hipoglikemia juga disebut penurunan kadar gula darah yang merupakan keadaan di mana kadar glukosa darah di bawah normal, yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan, aktivitas fisik, dan obat-obatan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, gunting, hot plate 1 cc, sonde oral, dan timbangan hewan. Untuk bahan yaitu ada alkohol 70%, aqua destillata, kapas, natrium CMC, tablet akarbos, dan tablet glibenclamid. Untuk hewan yang digunakan yaitu mencit jantan galur lokal, BB 20 gram sampai 30 gram, umur 6 sampai 8 minggu. Prosedur kerja. Untuk prosedur kerja sendiri, pertama, timbang berat badan tiap mencit lalu catat. Lanjut, mencit kemudian dikelompokkan secara rauk ke dalam 3 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 ekor, di mana kelompok 1 sebagai kontrol yang diberikan larutan NaCMC 1%. Kelompok 2 diberikan suspensi glibenclamid dan kelompok 3 diberikan suspensi akarbose. Lanjut, sebelum perlakuan, mencit diambil darahnya melalui pembuluh darah yang ada di vena ekor dengan cara dipotong ekor mencit tersebut kurang lebih 0,5 cm dari ujung ekor dengan menggunakan gunting yang telah diusap dengan alkohol 70%. Kemudian, darah yang keluar diteteskan pada strip glukometer yang terpasang pada alat. Kadar glukosa darah yang muncul pada alat kemudian dicatat sebagai kadar glukosa puasa. Setelah penentuan kadar glukosa puasa, mencit dicatat, kemudian semua mencit diberikan larutan glukosa 5% dengan dosis 1-2,5 gram per kilogram berat badan mencit secara oral. Kemudian mencit diukur kadar glukosa darahnya sebagai kadar glukosa setelah pembebanan. Pada menit ke-10 atau 5 menit setelah kadar glukosa diukur, setiap mencit diberikan perlakuan. Mencit kemudian dibiarkan dan diukur kadar gula darahnya tiap 20 menit selama 60 menit. Catat hasilnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hasil praktikum. Untuk kelompok yang pertama yaitu kontrol, mencit 1, puasa 147 mg per desiliter, kadar gula diabetik 125 mg per desiliter, mencit waktu 20, 84 mg per desiliter, 40, 109 mg per desiliter, 60, 104 mg per desiliter. Untuk yang kelompok kedua yaitu glibenclamid. Mencit pertama yaitu 136 mg per desiliter, kadar gula diabetik 87 mg per desiliter, mencit waktu 20, 84 mg per desiliter, waktu 40 menit 94 mg per desiliter, waktu 60, 81 mg per desiliter. Untuk kelompok yang ketiga yaitu akarbos. Mencit pertama 129 mg per desiliter, kadar gula diabetik 109 mg per desiliter, waktu mencit 20, 111 mg per desiliter, waktu mencit 40, 109 mg per desiliter, waktu mencit 60, 115 mg per desiliter. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan mengenai obat hipoglikemia, di mana tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk menganalisis perbedaan penurunan kadar glukosa darah mencit antar perlakuan, di mana obat hipoglikemik merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Berdasarkan hasil percobaan, glibenclamid dan akarbos memiliki kelebihan masing-masing. Namun dari percobaan yang kami lakukan dapat dilihat bahwa glibenclamid lebih efektif dan sering digunakan karena bersifat anti-hipoglikemia, sedangkan penggunaan akarbos dapat beresiko menimbulkan hipoglikemia. Kesimpulan 1. Hipoglikemia adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal. 2. Obat yang digunakan adalah glibenclamid dan akarbos. 3. Dari percobaan kami, terbukti bahwa glibenclamid lebih efektif dibandingkan akarbos. Mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.